SF ini burung seneng panas. Ya. SF ini burung seneng panas, terus kalau bisa untuk penjemuran rutin, terus mungkin jangan pernah, ini kronologinya gini kemarin di Polier itu dia angkat gacor. Siap. Biasanya saya pisahkan terus gacor. Ya. Hari berikutnya atau 2-3 hari lah. Ini tiba-tiba malah ngembang. Nah, itu kadang-kadang kan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva dan saya masih berada di tempat Mas Yusuf Kanari. Tas dulu bos. Oke, luar biasa. Bisa kita lihat burungnya di belakang? Tuh kan? Gacor bos, kan kelihatan kan? Burung ring pertama. Burung pilihan pertama. Dan apa ya? Ya burung pilihan lah ya. Nah, kali ini kita akan kupas tentang penanganan burung saat musim seperti ini, khususnya SF. Kita tahu bahwa di konten sebelumnya kita sudah bahas tuh yang namanya kedatangan atau mungkin stok SF pilihan yang dimiliki Mas Yusuf. Bagi yang belum simak konten itu silahkan cek di video sebelumnya. Cek tuh di video ya, jangan di dashboard yang tadi, di videonya itu kalian lihat yang sebelum ini, nanti akan kelihatan. Oke, Mas, ini masih berapa ekor ini jantannya ini? Atau semuanya ada berapa ekor nih? kalau keseluruhan masih mungkin ya 40-an maksudnya. 40-an? 40-an mungkin. Cuman kalau yang jantan sih paling sekitar 25 sampai 30 lah. Oke. Ada status ya? WA ya? Kadang-kadang di WA. Cuman kalau misalkan burung sudah saya juga waktunya ada slow gitu, saya video Mas Adik nonton. Berarti di WA itu istilahnya apa ya? Nggak sekedar burung itu matching, tapi yang gacor-gacor di anu ya? Pas waktunya, karena mungkin bareng-bareng. Terus kemarin juga saya sempat video itu sampai 2 hari karena kerjaan banyak. Terus mungkin kondisi juga hujan terus gitu. Oke. Nah itu menurut saya kurang maksimal. Kalau video di saat hujannya deres banget memang kurang maksimal. Saya kan kalau video sebenarnya sebetulnya di luar, biar suaranya los gitu. Kalau di dalam malam-malam gini ya bisa, tapi saya lebih seneng itu di luar sebetulnya. Coba ini kita orang toh. Kelihatan ya? Oh kelihatan bos ya. Oke bos, kali ini kita akan membahas dari sisi yang lain tentang Oh iya, saya ingatkan lagi sebelum kita bahas, saya ingatkan lagi teman-teman yang silahkan yang mau order SF Scott Fancy Ring FOI mulai tahun 2020, 2021 maupun 2022 itu ready di sini. Ini kok kebetulan karena Mas Didi cuma 21 sama 22. Oh, rano 20 enggak. Cuma punya saya yang dulu. Sudah itu 2 tahun di sini sudah jadi pejantan ring 20 punya saya dulu. Masih ngapin. Oke. Masih ada. Ya sebenarnya sih kalau ring sih enggak ada masalah. Bukan pantangan sih. Itu burungnya aja. Ring tahun itu enggak ada masalah. Soalnya di ring Sonto Magelang pernah denger ya? Pak Sonto. Saya kenal. Ya, itu bahkan ring 17 bos. 17 itu masih masih on sekarang. Berarti itu menandakan bahwa 17 sampai sekarang berapa? 3 tambah 2, 5 tahun bos. 5 tahun ya, asalkan burungnya perawatannya juga rutin, terus dia mapan, enggak masalah sih. Cuman mungkin intensitas kawinnya mungkin saya yakin itu berkurang karena usia. Tapi kondisinya masih, statusnya masih on fire gitu kan, gitu maksudnya gitu. Oke, ini kalau di sini untuk standar warna gelap berapa ini? Gelapnya ada berapa sih sini? Kayaknya ada banyak Mas. Kayaknya nggak ada gelapnya ya. Paling ini warnanya cerah tuh. Cerah semua ya. Kuning-kuning tuh. Ada beberapa ya mungkin ya. Iya, ada beberapa saja. Mulai dari berapa? 1.700 ya? 17 sampai 2 juta. Iya, 17 sampai 2 juta. Iya, itu burung sudah positif, sudah sudah bunyi saya ngomong gitu, bahkan rata-rata sih menurut saya ini gacor. Oke, siap. Silahkan teman-teman ya, pilih sesuai dengan selera teman-teman, speknya seperti apa. Mas Yusuf, saya pengen yang gacor, yang buat ngawin sepenting ngerek, ada. Mas Yusuf, saya pengen yang posturnya yang agak ekstrim, ada. Mas Yusuf, saya pengen betina. Itu masih tuh sudah dipisah sebagian ya.
nanti kan saya carikan, saya pilihkan. Lah, pokoknya harus nemu sampai cocok, Mas. Siap. Sampai cocok. Kalau enggak cocok jangan. Karena beli harus seneng dulu gitu. Beli harus seneng dulu, cocok dulu baru transaksi ngoten. Oke, mantap. Silakan di link deskripsi sudah ada di situ nomornya. Nah, sekarang kita karena durasi, yuk kita bahas materi yang satu ini yaitu penanganan burung SF atau Scott Fancy yang baru datang. Karena burung Scott Fancy itu banyak sekali yang mungkin terjadi kendala di lapangan, seperti halnya yang pertama adalah ngembang, bulu ngembang, yang kedua bisa jadi kakinya mungkin sering diangkat-angkat atau mungkin bubulen, atau mungkin napas, atau mungkin dia serak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pastinya di sini kita harus menyesuaikan. Iki ono jadwal arep ngobati mana, Mas? Gimana? Ada jadwal mau ngobati burung nggak? Sebetulnya kemarin ada, Mas. Jadi saya tidak memungkiri bahwa kenapa ini saya pisah-pisah ngeten. Kalau burung yang memang sudah kondisi baru saya pisah. Saya karena kadang-kadang, Mas, sing itu bagus di sangkar umbaran di polier itu ada yang bagus. Saya lebih menyarankan yang di sini. Karena ya dari pisah-pisah. Iya, karena saya misalnya ini pertama burung pasti sudah bunyi dan lumayan keras. Kalau bunyinya masih ngeriwek belum saya pisah. Siap. Karena bisa betina itu loh. Burung ngeriwek itu kalau apalagi ini bulannya bulan akhir gitu. Bisa betina saya mau. Kok gini-gini orang loro gini. Gitu. Bisa betina, makanya untuk mengantisipasi terjadi kesalahan, saya mendingan misah itu yang sudah lumayan keras dan sudah kondisi, sudah mapan. Jadi mungkin kalau yang di sini yang sudah saya pisah. Yang di sana pun di polier itu yang jantan sebetulnya masih banyak. Masih banyak. Masih banyak, tapi kan kalau burung belum bunyi, belum istilahnya burungnya belum fit 100%. Mungkin dia belum mau bunyi juga bisa. Makanya kalau bunyi saya pisah berarti dia kan sudah kondisi. Gitu aja. Terus untuk burung ngembang, ini ada acara mau ngobatin enggak malam ini? Malam ini? Ya sebetulnya kemarin 2 hari yang lalu. Sekarang udah berarti enggak? Sekarang sudah mulai sebentar gitu. Ambilkan satu. Ya, yang namanya burung banyak kan mesti ada ya. Mesti ada, Mas Dodi. Saya pun juga sama. Jadi mesti semua ngalami kalau adanya burung banyak itu mesti yang namanya masuk angin itu mesti. Kayaknya kok sudah enggak, Mas Dodi. Sudah. Nah, ini kebetulan warnanya bagus. Ini kronologinya gini, nggih. Kemarin di polier itu dia angkat gacor. Siap. Biasanya saya pisahkan terus gacor. Hari berikutnya atau 2-3 hari lah. Ini tiba-tiba malah ngembang. Nah, itu kadang-kadang kan aneh saya mikir. Di situ bunyi dipindah ganti kurungan kok malah ngembang. Malah terlihat agak lesu gitu loh. Nah, akhirnya kemarin saya kasih kalau saya obat sih pakai Super N, Mas Dodi biasanya. Kalau untuk awal Super N tok. Super N saja. Karena untuk penanganan awal biasanya seperti itu dan itu kan obatnya mudah dicari, gampang gitu. Nah, kalau sekarang gitu, ini tak lihat kayaknya udah sehat, udah lumayan sehat. Ini udah seperti ini, biasanya saya diamkan dulu. Karena burung itu diobati tiap hari juga tidak bagus. Berarti kalau pengobatan Super N itu kalau jenengan berapa? Kalau saya biasanya tak ulangi 2 hari sekali. 2 hari sekali. Saat burung sudah lumayan saya hentikan. Lewat dulu. Nah, terus saya kalau untuk masalah durasi kesembuhan kadang-kadang berapa hari, Mas? Ya enggak bisa tahu kita. Ya, karena kita nggak tahu dalamnya burung seperti apa ya. Kadang-kadang ada yang diobati sekali sembuh. Ada. Kadang ada yang harus nyoba sampai 2-3 kali, maksudnya per 2 hari saya kalau ngobati rata-rata per 2 hari. Berarti itu ngembang ya awalnya? Wah, awalnya ngeri, ngembang banget. Ngebal gitu ya? Ngembang banget Ini kayaknya sudah mulai Mas Dodi gitu. Ya, siap. Sudah mulai jantan itu ya? Nah, ini gacor saya pisah gacor. Terus ini ngembang, ngembang atau sebelumnya ngembang dan ngebal itu pakai Super N. Kalau terkait mungkin burung, itu pemberiannya sore ya? Saya sore. Kalau pemberian obat diusahakan sebisa mungkin sore, karena posisi burung istirahat. Teteskan paruh 1 tetes saja. Sebetulnya aturannya kalau Super N itu dicepuk sebetulnya. Di minuman. Aturannya 3 atau 4 tetes lah. Boros.
di samping terbuang juga kadang-kadang kurang efektif. Nah, kalau misalkan untuk step awal yang masih mungkin agak ragu-ragu nggih, dikasihkan di cepuk kecil, kasih 5 tetes ya enggak apa-apa, tapi air sedikit aja. Sedikit aja. Biar merasuk. Ya. Tapi kalau saya biasanya loh nggih, untuk yang sekarang saya langsung tetes mulut. Cuma satu tetes atau 2 tetes maksimal. Ya. Segitu langsung di mulut pun bisa. Tapi itu ya maksudnya sudah pernah ngobati yang pakai tetes karena anjuran pemakaiannya sebetulnya di air. Di air. Iyalah ya namanya produsen kan tentunya di air kan nanti ada yang terbuang kayak dan cepetek dan tuku meneh. Kita bos yang punya obat ini ya mungkin yang nyimak. Langsung nih kita Mas Doni langsung. Langsung ya. Oke. Itu terkait burung ngebal. Jadi ini kita spekkan, kita khususkan kepada SF ya. Nah, itu kita mungkin penanganan juga kenari yang lain juga. Oke, selain itu kalau burung serak bos, pakai apa jenengan? Kalau serak, ini kasus untuk burung yang memang notabene baru turun gitu. Baru turun itu kan kadang-kadang mungkin ya pertama mungkin capek lah, apalah dan sebagainya, mungkin kondisi kurang. Biasanya saya tidak langsung saya obatin ya, nek serak. Ya. Saya kasih apel maksudnya. Apel. Apel itu kan bagus untuk penjernihan suara. Ya. Jadi kalau misalkan tidak harus pakai bahan kimia, saya lebih seneng tak coba dulu pakai yang herbal. alami ya. Okay. Seperti mungkin daun yang masih muda untuk mengkudu pace. Tapi harus digarisbawahi tidak semua burung cocok. Ya. Nah, tapi kalau saya biasanya sih apel. Nanti beberapa hari udah jernih sendiri kok. Biasanya gitu. Oh gitu, siap. Kalau sampai nafas dan sebagainya mungkin ada yang pakai nafas 1 atau nafas 2 itu bisa. Ya. Tapi diusahakan kalau untuk mengobati burung yang mengandung bahan kimia itu nomor kedua atau ketiga. Artinya sudah parah gitu ya. Kalau misalkan belum, wong burung diobati itu bisa sembuh, tapi nek terlalu over itu juga berbahaya menurut saya Mas. Siap. Kadang-kadang kan ada yang ngobati ini nggak sembuh, ganti itu. Wah itu malah berat. Itu malah berbahaya karena oke lah kita namanya ikhtiar. Tapi kayak manusia nggih, ibaratnya ini nggak sembuh terus semua obat dikonsumsi, kan malah nggak bagus. Oh iya betul. Efeknya juga kita nggak ada. Ya. Kenapa kok saya ngobati nggak tiap hari? Karena biar saya tahu efeknya seperti apa. Oke, siap mantap. Oke bos. Burung ngembang atau ngebal, burung serak atau mungkin apa sudah. Sekarang kalau biasanya kadang-kadang di kaki diangkat-angkat itu. Itu gimana kalau di sini tuh? Kalau kaki itu kan mungkin dia pakan ya. Kalau pakan kemungkinan besar malah menurut saya enggak maksudnya. Oh enggak malah. Itu pertama dari tempatnya. Kalau kaki sampai mungkin bubul dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang burung seperti ini tidak ada kendala, tidak ada sakit ya, tidak ada luka. Diangkat itu ada. Nah, ini kan sering menemui. Ya. Dicek kakinya enggak apa-apa. Bersih kok. Kakinya aman, enggak ada lecet atau enggak ada sama sekali. Ini kok diangkat terus. Diangkat sama digigit-gigitin. Kadang-kadang jangan lupa itu dicek juga yang di atasnya. Gini. Saya ada sampel 1 itu giboso dulu yang saya buat pejantan. Iya. Kakinya utuh, Mas. Enggak kista. Kakinya utuh. Atasnya sini yang sakit. Tapi yang dalam yang sakit. Oh, berarti kayak manusia ya. Lumpuh. Ya. Bawahnya enggak apa-apa kok. Lek obati piye? Saya pakai Fitsol. Serang sini ya? Nggih, selang sini. Terus kadang-kadang saya urut sedikit. Apa? Diurut sedikit. Diurut? Nggih, kadang-kadang. Oh, berarti kayak manusia ya. Jadi ketika pusing kepalanya, tidak langsung kepalanya diurut. Nggih. Dari kaki. Iya, nggih. Mungkin pundak sini. Kan saraf sini yang sakit. Sini. Saya dari atas kan ngobatinya dari atas. Dari atas. Kadang-kadang kan ini loh, mesti Mas Dodi mungkin juga pernah mengalami. Oh, ini burung kok kakinya udah angkat-angkat terus. Padahal resik. Dicek, sing Pak udah ada. Nah, ternyata memang kasih Fitsol. Saya awalnya nek sing luar Fitsol. Fitsol itu cuma mengobati di luarnya. Di tetes ki, oles ki. Tetes ki sini biar mungkin bersih. Belinya berapa lu? 20.000 enggak salah. Di mana? Pasar? Di online ada ya? Online ada lah. Fitsol, teman-teman. Ada itu. Kalau kakinya itu sebelah kanan berarti ya? Kalau misalnya kanannya diangkat. Kanan diangkat ya yang kanan. Kanan. Oke. Yang kanan. Oke, terus selanjutnya itu kaki sudah. Kalau masalah bubul gampang. Kasih mungkin dari pakan juga pengaruh ya. Protein terlalu tinggi. Jadi kalau kaki langsung pemberian telur barang itu dihentikan. Bukan hanya dikurangi, langsung stop. Bukan hanya dikurangi, dihentikan. Siap. Nah, karena
kadang-kadang burung yang seperti itu juga karena saking senengnya makan seperti itu bisa. Makanya wah ini nggak mau makan ya Mas, maunya makannya itu tok ya karena dia terlalu banyak makan itu. Semua itu nek over kan mesti nggak bagus nonton. Over wis kayak saksi. Saksi ring sidang lah. Siap yang mulia. Oke, selanjutnya kaki sudah. Kaki sudah kita bahas. Terus gini bos, ben cepet gacor. Ini sudah tadi ya. Karena kan gini, burung yang beli kan teman-teman banyak nih. Mesti ada yang masalah yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Sekarang kalau mengalami burungnya itu nggak segera gacor, itu gimana langsung penanganannya? Nah, kalau ini memang ada beberapa faktor. Ya, apa itu? Itu saya sendiri sering Mas. Apa? Maksudnya yang tanya caranya biar cepat gacor gimana? Pertama saya jawab, saya burung di rumah punya banyak. Gitu. Bukan hanya punya cuma 1-2, puluhan ya mungkin puluhan. Itu tidak semua ya gacor, saya jawab gitu. Tidak semua gacor, tidak semua juga gampang. Nah, nek misalkan solusi paling mudah itu jawabannya beli lagi yang gacor kan? Oh iya, cocok ya. Jawabannya maksudnya gini, beli yang gacor sembari yang itu belum dimaksimalkan. Siap. Biar nanti untuk nunggunya nggak kelamaan. Di saat ini gacor buat kerja. Jadi ada yang nunggu ya. Nah, nanti ini sudah ada waktunya untuk ganti bulu atau mabung atau capek, yang satu udah siap. Ya, pengalaman banyak teman di lapangan, termasuk saya juga. Jadi ketika burung itu yang satu ambrol, satu masih kerja. Kalau cuman mati urip satu itu ya pusing. Oh, enggak bisa. Makanya kan ketika ada masa mabungnya kan otomatis dia harus stop. Jelas. Makanya kalau misalkan beli burung kadang-kadang justru jangan beli semua gacor, enggak bisa. Oh gitu ya. Di saat yang satu mabung sampean beli. Karena itu nanti waktunya mesti pas. Di saat yang satu itu gacor itu kok nanti sampai mabung, yang mabung ini udah kerja lagi. Kudunya fixing jantan ya. Iya, ya nek bisa carine burung yang minimal lah sudah angkat gacor. Minimal. Ya. Karena kalau yang seperti ini ya apalagi ini malam-malam tetap bunyi Mas Dodi. Ya. Mungkin nanti saya biasanya ngomong ini paling 2 sampai 4 minggu lah. Ngomongnya saya paling lama 1 bulan gitu. Nanti bisa sudah ngerek dan sebagainya. Seandainya di sana cuma 5 hari ngawin, yo ada banyak. Kemarin ada yang bawa 3 hari ngawin, ya ada. Ada. Tapi kan saya ngomong, nek bisa biar mapan dulu di rumah. Nanti kalau sudah oke, paling enggak ya nek bisa seminggu lah. Baru dikawinkan. Ada kok. Pokoknya indikasinya lihat bulunya itu sudah rapat apa belum? Kenceng, gitu. Ya kenceng. Burung sehat, kenceng. Nah ini kan malamnya gerak semua. Oke. Silahkan teman-teman ya. Ini mumpung ini momentumnya bulan November, tahu sendiri ya, November, Desember. Nanti ketika musim impor itu sudah stop tahun ini, otomatis nanti ada kenaikan yang signifikan di awal-awal tahun. Bahkan sampai tembus 3 juta, 3,5 SF itu kan ada. Iya. Itu biasanya setelah selesai itu setelah bulan 4 biasanya Mas Dodi. Wah, itu ngeri itu. Nah, makanya. Nggak ada burung, ya ada burung masuk. Saya tak nunggunya awal tahun ya silahkan nek ono, nek ra ono iki ono. Ya, nggih. Wong sing stok sing gacor-gacor kaya ngene Pak yo cocok to iki. Wah, gitu. Wes pokoke sahdu, Bos. Silakan diboyong ini, teman-teman. Nggih. Boyong ke rumah nanti buat pejantan utama atau buat pejantan cadangan. Terus Mas Dodi tadi kan saya ngomong untuk opsi pertama. Oke, terus kan opsi ini bahasa yang gampang. Beli lagi. Beli lagi. Oke. Terus yang kedua, di saat memang mungkin kok dengan kendala lagi banyak kebutuhan, terus mau beli lagi susah. Nah ini kan juga banyak ini pertanyaan teman-teman yang seperti ini. Wah saya uangnya lagi kanggo ya Mas. Iki apa iki ya? Nah iya bahkan gitu. Apa iki? Ini kan cerita jujur. Pasti ada. Banyak kan. Ngedol berarti. Enggak gitu. Misalkan seperti itu. Terus nanti ini yang saya ngomong dimaksimalkan burungnya. Nah makanya terus mungkin cara menggacorkannya nek bisa jemur itu rutin. SF ini burung seneng panas. SF ini burung seneng panas. Terus kalau bisa untuk penjemuran rutin. Terus mungkin jangan pernah burung gacor cuma 1 ekor di rumah. Meskipun mau pakai lokal lah, mau pakai AF lah, enggak apa-apa. Yang penting minimal 2. Banyak yang beli cuma 1 tok, terus ini kok saya beli gacor di rumah agak berkurang karena
pada dasarnya kenari itu seneng yang bareng-bareng. Ya. Dia seneng nek banyak. Ya. Beda sama mungkin burung ocean yang hanya satu, murai dan sebagainya ya toh. Ya. Ya. Nah, ini burung seneng bareng-bareng. Terus dari segi pakan, kalau musim hujan mungkin kita ngakali yang agak kenceng. Seperti contoh ditambah niger lah atau apalah atau mungkin dikasih persen ginseng atau apa ya daun ginseng. Ginseng iki piye? Ya bisa toh. Piye caranya? Diperas dicampur ke anu. Itu kan direbus dulu. Ginseng sear itu kan? Direbus, nanti pakannya dimasukkan juga, nanti terus dijemur sebentar biar air hilang. Terus misalkan mau lebih oke lagi itu digongso. Berarti ngoten. Digoreng. Digoreng daunnya? Enggak, ya pakannya itu. Pakannya? Maksud daun. Ya, kadang-kadang kan ada yang terus dicampur sangrai, madu dan sebagainya gitu. Tapi nek untuk musim hujan pokoknya intinya sing bikin anget lah. Dan banyak atau sing beli lagi saya lagi banyak kebutuhan ya Mas gini. Terus itu untuk step keduanya mungkin lebih memaksimalkan apa yang kita punya. Ya. Gitu. Syukur-syukur kalau mungkin gini. Kalau ada paut yang mungkin nanggung-nanggung umurnya itu bisa untuk modal. Jadi misalkan ada paut nih, pautnya ini kayaknya umurnya masih panjang, butuh waktu 6 bulan, setahun untuk dia masih kerja, itu jualin aja, belikan yang baru. Itu sangat trik juga. Oh ya, bisa. Untuk ya kan nyimpan paut muda-muda jantan buat apa kan gitu. Kalau memang kebutuhannya tergantung kebutuhannya aja. Makanya kalau misalkan kalau ini Mas ini repot ya Mas dan ini ya yang ada di rumah bisa diputar dulu. Yang biasanya lama dongkrong kan bisa kan gitu. Ya kalau misalkan ada yang ngomong ini seandainya dulu beli SF gacor 2 juta misalkan. Terus tiba-tiba burungnya mabung padahal butuh pejantan tapi uangnya mepet. Nah ini kan kadang-kadang solusi di lapangan saya ngomong itu misalkan dijual rugi tidak masalah, misalkan kebutuhan. Terus nanti ditukar tambahkan, kita tujuannya juga untuk mencari tambahan hasil. Jadi di awal untuk kalah dulu sedikit misalnya kalah dulu tidak masalah. Untuk mendapatkan lebih di belakang. Kan gitu. Tentu bisa. Pinter ya. Bisa juga. Gitu. Ya banyak cara lah ya untuk sampai titik ke Roma tadi ya. Makanya jauh-jauh lah menuntut ilmu ke negeri Cina kan gitu. Jangan cuma di Gardo. Banyak ini Cina sebenarnya. Banyak ini Cina bener. Iya. Maka menuntutlah ilmu ada Mas Yusuf ini. Oke Mas, sementara itu dulu. Luar biasa. Sudah kita bedah banyak. Pasti saya ingatkan kembali pada teman-teman yang belum punya SF, silahkan. Ini sudah Marisa lagi dan langsung aja teman-teman save nomornya di WA, jebret, transfer, kirim. Selesai, siap, pakai. Terima kasih bos. Sementara itu dulu. Sama-sama. Sukses selalu teman Yusuf. Amin. Ya, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.